Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang sangat kami sayangi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap termotivasi, dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita nanti mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita belajar hari ini yaitu tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini adalah lanjutan dari pembelajaran 4 kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Zuli. Nah, next slide selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, untuk apa ya kita belajar tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 5? Yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi. Untuk tujuan yang kedua, mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Untuk tujuan yang ketiga, mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan tepat. Untuk tujuan yang keempat, mampu memainkan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada yang tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional ini yaitu lagu Indonesia Pusaka. Sudah kesepakatan kita ada 3 lagu nasional, Mars PPK dan 3 lagu daerah. Untuk pembelajaran 5, lagu Indonesia Pusaka. Untuk apa kalian mengenal lagu nasional? Karena salah satu sikap yang merupakan sikap cinta tanah air, yaitu cinta terhadap Indonesia itu sendiri. Kalian pastinya bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, saya skip dulu ya menyanyikan lagu Indonesia Pusakanya. Selanjutnya yaitu untuk pembelajaran 5 ini kita belajar muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kita belajar tentang apa? Nah, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Jadi zaman sekarang itu banyak ada penemuan baru dan teknologi baru yang seringkali membawa dampak atau pengaruh yang sangat besar atau luar biasa bagi masyarakat. Contohnya sudah Bu Zuli contohkan pada pembelajaran sebelumnya yaitu tentang traktor. Zaman sekarang petani sudah menggunakan traktor untuk membajak atau menggarap sawahnya. Kalau dulu masih manual. Jadi dampak yang sangat besar itu sudah dirasakan. Kemudian penemuan baru tersebut selain di bidang ekonomi juga di bidang sosial dan budaya. Nah, dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu dampaknya baik, bagus. Kalau negatif itu tidak baik. Oke, itu bedanya. Untuk slide selanjutnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif tadi. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau yang namanya traktor, pasti dampak positifnya itu meringankan pekerjaan petani. Karena pekerjaan petani itu dalam menggarap atau membajak sawah itu sangat berat. Oke. Maka dari itu petani menggunakan traktor dalam meringankan pekerjaannya. Selain itu pekerjaannya menjadi lebih cepat, lebih efisien, cepat selesai, ringan, dan seterusnya. Kalau dampak negatif, berarti dampaknya yang tidak bagus apa? Nah, traktor ini sendiri menggunakan BBM sendiri, yaitu dapat menimbulkan pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Bunyi dari suara traktor itu sendiri dapat menyebabkan pencemaran suara. Kalau pencemaran udara mungkin tidak terlalu besar dampaknya bagi lingkungan masyarakat. Harga traktor yang mahal. Nah, yang mahal jadi tidak semua petani
memiliki traktor tersebut. Itu dampak negatifnya. Ada dua, dampak positif juga ada dua. Mungkin anak-anak nanti bisa menyebutkan dampak-dampak yang lain yang berhubungan dengan traktor. Kemudian slide selanjutnya yaitu menyanyikan Mars PPK. PPK itu sendiri kepanjangannya pendidikan penguatan karakter. Nah, dalam hal ini Bu Zuli sudah menjelaskan berulang kali bahwa seharusnya ada 5 karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama religius, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, keagamaan. Yang kedua nasionalis, cinta tanah air atau cinta terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga itu gotong royong, artinya kalian itu harus bekerja sama dengan siapapun, tentunya bekerja sama yang baik-baik. Dan yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri itu tidak bergantung pada orang lain dalam hal apa. Sebaiknya itu bergantung pada diri sendiri, tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang. Untuk yang sikap yang kelima yaitu integritas. Seperti itu. Saya skip dulu untuk menyanyikan yang tentunya kalian harus paham kelima sifat peserta didik itu. Kemudian selanjutnya nanti muatan pembelajaran yang kalian pelajari yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya dengan KD, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di sini kita belajar tentang menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi dengan alat musik. Nah, maksudnya pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada, ada interval nada, ada tangga nada. Yang dicontohkan di sini yaitu tangga nada mayor C. Nanti ada tangga nada mayor D, tangga nada minor C, tangga nada minor D, itu sudah berbeda lagi. Nah, di sini tangga nada mayor itu ingat 1-1 setengah jaraknya di interval nadanya 1-1-1 setengah. Mulai dari C, D, dan seterusnya. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda-beda. Oke, kemarin sudah dijelaskan lagu Mariam Tomong dan kalian sedikit tahu dan hafal ya. Nah, itu sudah ada tangga nadanya, sudah dicontohkan Bu Zuli pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu Nah, permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Bukan sambal yang kalian makan yang pedas itu ya. Nah, tidak. Permainan musik pokoknya dinyanyikan sekelompok orang. Sekelompok orang itu berarti lebih dari satu. Secara bersama-sama dengan alat musik. Jadi kolaboratif alat musiknya itu namanya ensemble. Nah, alat musiknya itu ada dua, yang satu itu ritmis, yang satu itu melodis. Kalau ritmis itu pengiring dan pengatur tempo lagu. Jadi hanya mengiringi dan mengatur tempo lagunya saja. Kalau melodis, dia bisa menghasilkan nada dan irama yang baru. Ingat, kalau ritmis hanya sebagai pengiring saja, jadi sampingan cah. Kalau melodis itu penghasil nada dan irama yang baru. Itu melodis, ingat. Contohnya kalau ritmis itu ada kendang, marakas, dan triangle. Oke, kalau ritmis tadi kan hanya pengiring. Jadi kendang, marakas, triangle itu hanya mengiringi dan mengatur temponya saja. Kalau melodis seperti pianika, recorder, angklung, piano itu dia menghasilkan nada dan irama yang baru. Jadi muncul sebuah irama yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, menyanyikan lagu daerah yaitu coblak-coblak swong. Pembelajaran kemarin itu sudah yaitu ler iler, gundul-gundul pacul. Tapi kalau pembelajaran 5 coblak-coblak swong. Ilustrasinya seperti kalian lihat di gambar tersebut, yaitu ada yang menunduk ke bawah, tengkurap. Terus kemudian di atasnya meletakkan beberapa pemain yang lain dengan
dengan tangan itu terbuka. Nah, kemudian itu ada sesuatu atau barang yang disembunyikan tiba di pemain berapa. Nah, itu nanti yang menyembunyikan delian cara kalian itu seperti itu. Oke. Itu untuk coba juga suang lagu daerah itu kita harus bangga, lagu daerah untuk Jawa Tengah itu banyak cah. Nah, kita harus mencintai budaya daerah kita sendiri, yaitu Jawa Tengah. Kalau cinta tanah air kan bangsa Indonesia. Selanjutnya selanjutnya terakhir yaitu penutup atau evaluasi. Seperti biasa nanti setelah pembelajaran Zoom ada latihan atau evaluasi pembelajaran lewat quizzes.com, kemudian meringkas materi yang sudah direcord oleh Bu Zuli nanti di share di YouTube channelnya Bu Zuli, kemudian kalian ringkas, kemudian kalian kumpulkan catatan-catatan yang sudah dijelaskan atau materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Zuli. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Ini untuk penutup. Kalau memang ada yang mau kalian tanyakan, silakan nanti setelah melihat di YouTube channelnya Bu Zuli, silakan tinggalkan komentar atau langsung hubungi Bu Zuli via phone atau WA langsung japri, boleh. Terserah kalian yang enak yang gimana. Kalau memang tidak paham, kemudian udah ya. Nah, kemudian sebelum Bu Zuli tutup, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran yang kelima ini sudah selesai. Nah, Bu Zuli mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan atau keliru dalam menjelaskan materi yang sudah Bu Zuli sampaikan. Bu Zuli mohon maaf. Terima kasih atas semangat kalian yang luar biasa dalam menyimak materi dari Bu Zuli. Semoga kalian lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Bu Zuli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.